Presentasi makalah tentang refleksi Pancasila dalam pelestarian alam Indonesia yang disusun oleh Muhammad Ferdiansyah. Langsung saya kita masuk ke videonya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Jedi, dosen pengampu Pancasila. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ferdiansyah, Prodi Budidaya Perairan, kelas B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Refleksi Pancasila dalam Pelestarian Alam Indonesia. Dan adapun daftar isinya yang tersusun 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga penutup. Oke, langsung saja kita masuk di bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Bab pendahuluan yang terdiri atas 3, yaitu pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, dan ketiga tujuannya. Yang pertama, latar belakang. Masalah lingkungan sudah menjadi masalah yang multidimensional yang masuk dalam ranah salah satu kewarganegaraan. Isu-isu lingkungan menjadi masalah yang dialami warga negara akan semakin memburuk jika tidak diatasi. Apabila jumlah penduduk setiap tahunnya akan terus meningkat drastis. Sagan dan The Research mengatakan bahwa bumi akan meningkat drastis pada tahun 2015, yakni menjadi 8 miliar. Hal ini juga mengindikasikan masa sekarang masyarakat telah masuk ke dalam fase risiko, yakni masyarakat yang hidup dengan resiko-resiko akibat dari modernisasi dan teknologi. Teknologi yang digunakan manusia selain menjadi sarana mempermudah segala aktivitas ternyata juga menjadi sumber permasalahan. Misalnya menggunakan kendaraan bermotor yang memudahkan manusia bertransportasi secara langsung juga meningkat risiko untuk tidak mendapatkan kualitas udara yang baik. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat payung hukum berupa Undang-Undang Dasar, konstitusi yang mendukung kelestarian lingkungan atau dapat disebut dengan istilah Grand Constitution. Dengan konstitusi yang mendukung kelestarian lingkungan, maka diharapkan semua kebijakan yang ada di suatu negara juga akan mendukung kelestarian lingkungan. Namun tentu saja tidak cukup jika hanya mengandalkan payung konstitusi untuk itu. Untuk itu perlu adanya sinergitas antara upaya konstitusi yang dilakukan pemerintah dan upaya edukatif yang dilakukan di sekolah. Sehingga upaya konstitusi yang dilakukan pemerintah melalui konstitusinya dapat dipahami semua lapisan warga negara dan serta dapat internalisasikan dalam berbagai tindakannya. Selain itu, bisa juga dikuatkan dalam poin-poin Pancasila. Masyarakat luas seperti anak-anak dapat menjaga lingkungan dan ini merupakan tugas seorang guru untuk memberikan pengetahuan dasar tentang lingkungan kepada masyarakat, kepada mereka. Pancasila seakan tersebut dari masyarakatnya sendiri, tersebut dari orang-orang yang sudah bersepakat untuk mengambilnya sebagai jalan hidup. Kalau memang kita sudah terlepas dari akar, dari tempat berpijak, maka kita tidak lagi menapak tanah. Publik sudah menjadi publik di awang-awang, tak tahu lagi realitas, tak terikat lagi dengan sekitarnya, bersenang-senang dengan segala yang bersifat konsumer, lupa akan tanah tempat berpijak.
Pada konteks ini, komunitas yang tak menapak tanah adalah orang-orang yang tak lagi paham akan jernihnya air di sungai, gelepar ikan di sela bebautan, kuningnya padi di musim panen, yang bercengkerama dengan pipi terbang rendah. Tak paham lagi akan pekatnya air rawa gembut tembam belayar pidu nelayan pencari purun. Yang tampak di depan mata hanyalah hamparan alam yang bisa menjadi sumber pundi-pundi. Memandang lahan sebagai sumber kekayaan pribadi, itulah publik yang tak lagi berpijak orang-orang zaman now. Oleh karenanya, kalau sekarang kita banyak mendengar dan bahkan menderita karena bencana yang tak juga hilang, seperti pekatnya kabut asap gara-gara kebakaran lahan atau derasnya banjir di musim hujan. Pada dasarnya, kita sudah menjadi bagian dari publik yang tak dekat lagi dengan dasar bernegara. Bencana bukan karena faktor alam semata, sangat kecil kemungkinannya, tapi justru dominan karena ulah manusia. Manusialah yang membuat hutan, membakar lahan, dan manusia juga yang kemudian menderita serta dipusingkan dengan hal itu. Manusia yang melepaskan diri dari tempatnya berpijak, dan itu adalah manusia yang tidak menjiwai Pancasila. Begitupun saat musim hujan, banjir selalu datang dan kita selalu disibukkan dengan soal dapur darurat, tim penanggulangan, sarana, prasarana, dan seterusnya. Bencana seakan menjadi proyek tahunan yang harus selalu masuk dalam mata anggaran. Bukan antisipasi, tapi keyakinan bahwa bencana itu pasti datang. Langsung saja kita masuk yang kedua, yaitu rumus masalah. Yang pertama, bagaimana cara masyarakat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Dan yang kedua, bagaimana integrasi Pancasila dan pelestarian alam Indonesia. Dan yang ketiga, tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui cara masyarakat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Dan yang kedua, untuk mengetahui integrasi Pancasila dan pelestarian alam Indonesia. Dan seterusnya kita masuk di bab kedua, yaitu bab pembahasan yang terdiri atas Pancasila, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila, dan pelestarian alam Indonesia. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan landasan normatif yang sudah pasti mendalam, begitu kuat, dan merupakan ideologi di dalam kegiatan berkehidupan masyarakat Indonesia, yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman khususnya dalam jalinan sesama manusia yang memiliki berbagai macam suku, ras, dan agama. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi landasan baik itu moral maupun normal, juga sebagai pengukur untuk baik dan buruknya atau benar dan salahnya suatu sikap tingkah laku masyarakat Indonesia. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman sebelum kemerdekaan dahulu. Sampai saat ini Indonesia telah merdeka, maka dari itu Pancasila memiliki nilai-nilai silanya yang sudah dilaksanakan di kehidupan dahulu. Meskipun sebelum Pancasila disahkan secara konkret, Pancasila merupakan sebuah landasan dasar untuk semua hal yang menjadi pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, mulai dari Pulau Weh hingga Pulau Flores. Dan yang kedua, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila terdapat 3 nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar sudah tumbuh sejak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari kesengsaraan masyarakat Indonesia. Nilai dasar adalah suatu makna yang hakikatnya terkandung dalam Pancasila yang bersifat hakiki, di mana tidak akan pernah berubah seiring berjalannya waktu.
Kedua adalah nilai instrumental yang lebih bersifat secara konteks, dapat menyesuaikan tuntunan suatu zaman dengan melihat suatu kondisi dan kurun waktu tertentu. Nilai instrumental merupakan nilai yang memaparkan parameter dan cara untuk menggapai hal yang sudah tertanam di nilai dasar. Dan yang ketiga adalah nilai preksi, yaitu nilai perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental. Di dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara, nilai ini juga bersifat fleksibel serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Ketiga nilai tersebut di atas saling berhubungan suatu sama lain. Maka dari itu, jangan sampai ada pertentangan dan penyimpangan di setiap nilainya. Banyak yang terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak diamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini hanya dilihat dari segi adab terhadap sesama, namun terhadap lingkungan betapa banyak masyarakat sekarang yang tidak memikirkan nasib bangsa dan negara ke depannya, hanya untuk memenuhi keinginan dan hasrat pribadi dalam rangka memperkaya diri, meskipun sangat banyak diantaranya karena keterpaksaan, yaitu tidak menjaga alam Indonesia dengan cara mengundulkan gunung-gunung yang ada sehingga terciptalah lingkungan yang tidak sehat. Dan yang ketiga, Pancasila dan pelestarian alam Indonesia. Bisa kita rumuskan di mana sila pertama berbicara tentang ketuhanan, keyakinan pada Sang Pencipta. Ini adalah kondisi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan yang Sang Khalik. Semua agama mengakui ini dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan. Sila kedua menekankan pada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban. Terjadinya peristiwa Karhutlah sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan. Apalagi adil dan beradab. Kalau ada hanya sekelompok orang yang punya kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut. Berkilah pula saat kebakaran terjadi. Bahkan bereuforia pula sebagian kelompok yang peduli lingkungan. Berusaha dengan CSR terbaik, disitulah rasa keadilan dan kemanusiaan pada sila kedua sudah terganggu. Sila ketiga, persatuan yang sangat jelas terhubung dengan pertama dan kedua. Semua kita berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Sakit di satu sisi lain akan terjadi gangguan pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian dan terpisahkan. Kalaulah tindakan yang kita lakukan ternyata menyebabkan munculnya borok dan merusak hubungan dengan pihak lain, kita sudah mengganggu persatuan itu. Satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi tapi berhilir ke daerah lain, maka itu harus dipandang satu hamparan, satu landscape. Tak serta merta dikatakan ini bukan urusan saya, karena itu sudah mengganggu rasa persatuan. Sila keempat, bijaksana dan musyawarah untuk mufakat. Sila keempat adalah poin penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya secara bijaksana untuk kemakmuran. Dengan semangat kebersamaan, itulah mufakat, bukan memaksakan kehendak pada suatu keinginan. Tanah, bumi, dan kekayaan alam di dalamnya adalah milik bersama. Perlakukanlah secara bijaksana, tahu akan di mana air mengalir, di mana pohon akan tumbuh, di mana padi akan ditanam. Tidak justru melihat bahwa semua adalah untuk pabrik, rumah, industri, dan hanya untuk manusia saja. Bermufakatlah, maka kita akan
bijaksana dan adalah jiwa yang Pancasila. Jiwa yang Pancasialis. Dan sila terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial dan kemakmuran. Ini betul-betul dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran, kesehatan dan kenyamanan, kebahagiaan dan ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Andai hutan kita babat, tanah dikeruk untuk kolam batu bara. Tanah dikeruk untuk kolam batu bara. Oleh karena itu, momen Hala Pancasila sekarang ini kendati tak dirayakan gegap gempita, setidaknya mari melakukan refleksi, menilai ke dalam dan berkontemplasi, sembari mengkonkretkan Pancasila di semua sisi, terutama soal bencana. Tidak terlambat, tapi sudah semestinya Pancasila itu konkret dalam kehidupan. Tak bisa dalam skala besar, lingkup kecil pun jadilah tak bisa memperbaiki. Tidak meruksa pun sudah sangat bagus, dan itu sudah bagian dari Pancasila. Dan kita masuk di bab 3, yaitu bab penutup. Dan adapun kesimpulannya, berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, hal ini menjadi suatu keharusan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari dapat menjadi nilai tersendiri bagi lingkungan, yaitu pelestarian alam. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Benar dan salahnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah dari diri saya sendiri. Saya pamit mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.